Apakah boleh bermain capit boneka dengan koin? Apa termasuk judi? Yang kedua, apakah wanita boleh sholat Jumat ikut berjamaah di masjid? Yang pertama, capit boneka dengan koin judi. Sudah, itu judi. Jangan bertanya mosok ngono ra oleh. Bukan kok mosok ra oleh, itu ketetapan agama, itu judi. La'bul maisir, judi. Sedangkan buh itu untuk hiburan, untuk cari penghidupan, yang namanya la'bul maisir, main judi itu rijsun min amalis syaiton, perbuatan yang kotor, najis, ya, karena itu perbuatan setan. Meski hanya untuk sekedar hiburan, maka tidak usah kepingin. Capit boneka dengan koin itu judi. Banyak toh ini di tempat-tempat itu, seperti di mal-mal itu banyak itu. Nah, tidak perlu, kalau pengen boneka sudah beli boneka saja yang jelas-jelas halalnya. Jangan dengan capit boneka semacam itu tanpa sadar rumangsa hiburan, tetapi itu judi. Rijsun min amalis syaiton. Ya, ada lagi. Menyambung masalah perjudian, Ustaz. Ada orang yang punya hobi memancing. Kemudian masing-masing orang tadi iuran 50.000, kemudian dibelikan ikan. Kemudian ikan tersebut ditaruh di salah satu kolam milik seseorang, kemudian dipancing bersama-sama. Apakah yang seperti itu termasuk judi apa tidak? Kemudian yang kedua, ketika setelah dipancing, kemudian kolam tadi masih ada sisa ikannya. Kemudian orang yang punya kolam tadi memang sebagai penyedia jasa pemancingan, kemudian setiap orang yang masuk membayar 10.000 misalnya. Nah, apakah seperti itu termasuk judi atau tidak? Ya. Banyak terjadi. Ya. Jadi jasa apa yang punya kolam, dia sebagai jasa. Orang yang masuk bayar 10.000 kan itu Ya. toh. Kemudian memancing di situ. Ya, itu termasuk judi. Dihindari, jangan dilakukan. Usaha itu yang jelas saja. Usaha itu yang jelas. Nah, di situ ada semacam sama-sama punya hobi mancing, kemudian dia tadi mengumpulkan uang, taruh di kolam, Ya, kemudian dipancing bersama-sama. dipancing bersama-sama. Ya. Lah, setelah memancing itu kenapa? Apa tujuannya? Kayak dipancing bersama-sama itu misalkan beberapa orang punya hobi mancing, 10 orang, Ya. iuran 50.000, kemudian dibelikan ikan, ditaruh di kolam untuk dipancing gitu. Ya. Nah, setelah dapat itu ada persyaratan khusus, tidak harus dibeli lagi, harus dikiloni dan lain sebagainya, tidak. Kalau hanya sebatas 10 orang punya hobi yang sama, taruh di kolam, wis dipancingi. Setelah dapat digoreng, nah itu tidak masalah. Diambil oleh orang yang diambil yang penyedia terbanyak. jasa tadi. Bukan orang yang memancing tadi. Dia diambil oleh orang yang memancing. Ya. Orang yang memancing, yang hobi mancing tadi toh, yang misalkan kita ini bersepuluh, ngumpulkan uang, iya tuku iwak, misalkan ngumpulkan uang, karena hobi mancing. Ya sekarang mau mancing di mana, wis sing genah enak iwak wae, ayo tuku. Terus di situ sebagai hobi kita. Padahal mereka itu ngumpulkan uang, beli ikan, kan jane gampang, tinggal digoreng kok. Ngapa ndadak dileboki kolam terus dipancingi meneh untuk menyalurkan hobinya. Kalau hanya sebatas berhenti di situ, sebatas berhenti di situ hanya untuk hobi karena tadi membeli urunan, karena sekarang mau apa namanya,
memancing, menyalurkan hobine nek ra nek iwake ya ndak bisa. Maka ayo urunan beli ikan. Setelah ikan terbeli, lantas dimasukkan ke dalam kolam. Nah di kolam itu kemudian orang yang punya hobi sama yang urunan tadi lantas mancing. Bar beli ikan sudah didapat, ning karena hobinya mancing biar lebih menarik, lebok ke kolam, diambil lagi dengan pancing. Kalau hanya sebatas itu tidak mengapa. Kalau hanya sebatas itu, lah nanti setelah itu digoreng bareng-bareng gitu. Ini dimiliki oleh yang mendapatkan yang terbanyak. Oh, dimiliki oleh orang yang pandai tadi, pandai memancing, gitu. Kemudian dia mendapatkan yang terbanyak. Ya, saya kira hanya podo urunane ben hobinya tersalurkan, wes ayo dipancingi bareng, nanti wes terangkat semua, goreng bareng-bareng, dimanfaatkan bersama. Kalau itu ndak apa-apa. Tetapi kalau dimiliki yang lebih pandai oleh luweh akeh, lah itu judi. Nah, urunan dapat ikan, masukkan kolam, kemudian dipancingi sing ora pinter. Nah, sing ora pinter ya rentuk apa-apa. Sing pinter dhewe dapat lebih banyak. Nah kalau tadi hanya sekedar menyalurkan hobi, buh yang dapat siapa atau tidak ada yang dapat sama sekali, setelah itu dimanfaatkan bareng-bareng, itu tidak mengapa. Tetapi kalau yang pinter itu dapat lebih banyak terus dimiliki sendiri, lah itu judi. Yang demikian judi. Lah penyedia kolamnya juga tidak dibenarkan. Tidak boleh, tidak dibenarkan terlibat dalam sesuatu yang ada unsur perjudiannya. Nah, kalau panjenengan yang punya kolamnya, maka jangan mencari rezeki dengan cara seperti itu. Cari rezeki yang halal. Nah, tadi para hobi yang hobi mancing tadi kan hanya untuk menyalurkan hobi. Wis toh, urunan tuku iwak pancingi oleh ra oleh pokoknya goreng kan gitu. Nah itu tidak mengapa. Tetapi kalau hanya dimiliki oleh seseorang sing pinter ya oleh okeh, dapat banyak, yang tidak mahir tidak dapat, lah itu namanya judi. Ya, ada lagi. Kemudian yang kedua tadi, ketika kolam tadi masih tersisa milik seseorang tadi, karena ngerti itu masih ada ikannya, kemudian dia memasang tarif setiap yang masuk bayar 10.000. Nah yang seperti ini gimana, Ustaz? Ya tidak dibenarkan, itu ikan milik siapa? Sisa dari yang urunan yang 50.000 tadi, Ustaz. Lah ya sisa itu berarti miliknya siapa? Kok dia pasang tarif? Ya tidak dibenarkan. Itu sisa urunan 50.000 sisa. Lah itu milik siapa ikan itu? Kan milik urunan tadi. Milik urunan tadi, terus itu tarifnya yang masang sinten? Yang memiliki kolam. Yang memiliki kolam. Ya. Ikannya dari sisa urunan ya, tadi. Dan orangnya sudah meninggalkan, dalam arti sudah dibiarkan begitu. Ya tidak dibenarkan, sudah diambil saja. Untuk dipancingi gitu toh, bayar 10.000 untuk dipancingi gitu toh. Itu ya juga gharar di situ. Gharar, sedang Nabi kita melarang hal yang sifatnya gharar. Naha Rasulullah an bai'il gharar. Jadi Rasulullah itu melarang jual beli yang sifatnya gharar. Itu gharar, bayar 10.000, ada sisanya terus mancing. Mancing itu ya termasuk ya, ada spekulasi, ada unsur ghararnya di situ. Bayar 10.000 mancing. Mbuh kuwi enek iwake mbuh ora kan itu.
enek iwake mbuh urip mbuh wis mati, mbuh oleh mbuh ora kan itu. Nah, jual beli yang semacam itu gharar, ada larangannya. Itu sisa sudah ditinggalkan meski wis dikekke. Namun kemudian pasang tarif yang punya kolam tadi, ya, bagi pemancing yang masuk bayar 5.000 atau 10.000, itu ada unsur ghararnya. Nah, kalau panjenengan warga ngaji di MTA tidak perlu jual jasa semacam itu, dihindari. Ya, ada lagi. Kemudian yang ketiga yang hampir sama, ini kan ada pertanyaan seperti itu. Memang dia tidak melayani yang orang-orang yang iuran 50.000, punya jasa pemancingan. Misalnya kolam itu diberi ikan sejumlah sekian. Kemudian ini memang untuk melayani orang-orang yang hobi mancing, daripada pergi ke Waduk Wonogiri dengan biaya banyak atau ke Dungombo dengan biaya sekian, lebih baik mancing di situ dengan ikan yang sudah ada, bayar 20.000. Nah, yang seperti ini gimana, Ustaz? Lebih baik ya kalau menurut tuntunan, nanti nek wis sing kepancing dikiloni dibayar. Nah, itu lebih jelas. Kalau tadi menjual jasa yang mancing bayar 20.000 itu gharar, sekalipun tadi pemilik kolam ngekei ikannya di kolam, ngisi kolam itu dengan ikannya atas dananya sendiri. Dia kulak ikan kemudian ditaruh di kolam itu. Nah, lantas para pemancing yang masuk tadi dikenakan tarif 20 atau 25.000. Oleh raoleh kan bayar tuh itu berarti. Ya. Dapat atau tidak dapat itu bayar. Nah, lebih lagi iwake dipakani kabeh sik. Nah, itu gharar. Itu dilarang oleh Nabi kita. Ya, mau panjenengan beli ikan kemudian ditaruh di kolam, kemudian pasang tarif bagi pemancing yang masuk 20 atau 25.000, itu gharar. Dari manapun toh ikannya, kalau jangan pasang tarif, kecuali mancing dapat dikiloni terus ada tarifnya dibayar. Nah, itu jelas. Berarti kalau tidak dapat ya tidak bayar. Nah, ini mancing dapat atau tidak dapat, asal masuk di situ kemudian mancing kena tarif bayar. Nah, itu gharar, tidak berkah. Ada lagi?